Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampun psikologi umum yakni Ibu Bariyati. Yang saya hormati kepada teman-teman seiman dan seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Pontianak. Nomor induk siswa 120060005. Memori adalah sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, hal ini berupa dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disampai di dalam otak. Nah, memori ini bersifat sementara ataupun permanen. Memori juga bisa terlupakan atau bisa juga dipanggil kembali saat dibutuhkan. Peranan sistem saraf pusat dalam menghantarkan informasi bersifat sensorik merupakan sistem kerja yang utama. Apabila terjadi gangguan dalam penghantaran informasi, maka informasi tidak dapat tersampaikan. Berikut jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensoris. Nah, memori sensoris ini berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerima panca indera. Memori ini merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Encoding dalam memori sensoris pada saat mata melihat sesuatu atau gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Strong dalam memori sensoris ialah memori yang memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanannya tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Nah, yang kedua, memori jangka pendek. Memori ini menyimpan memori secara sementara, yang dalam artiannya tidak permanen. Encoding dalam memori jangka pendek ialah informasi yang didapatkan akan diterima otak dengan sebuah kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta lajunya kecepatan. Strong dalam memori jangka pendek. Nah, kapasitas memori dalam jangka pendek ini sangat terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Retrieval dalam memori jangka pendek. Nah, proses ini mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek ini kita bisa melakukan dengan parallel share atau serial share. Dan yang terakhir, memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini ialah proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama atau sangat permanen. Encoding dalam memori jangka pendek. Prosesnya yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang. Namun, setelah itu dilakukan proses sematik atau encoding. Store dalam memori jangka panjang ialah proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapatkan. Maka, penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitasnya memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang sangat diingat secara permanen. Retrieval dalam memori jangka panjang ialah penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori ini juga bisa sangat cepat dan tepat. Dan proses terbentuknya memori ialah proses pembuatan memori yang diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensoris di panca indera dan dikirim ke otak. Nah, berikut faktor kelupaan dalam sebuah memori. Nah, kelupaan ini terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan
akan hilang. Konsepnya ini ada 4, yaitu Tyson Theory yang menganggap bahwa memori akan semakin memudar, dan teori intervensi yang ini menitik beratkan pada interval, dan yang retrieval failure yakni kegagalan mengingat memori, dan teori moved forgetting yakni kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan yang terakhir fisiologis, adanya perubahan fisik di otak karena gangguan fisik. Lupa bisa juga menjadi tanda fisiologis dari penuaan, dikarenakan fungsi sistem saraf yang menurun pada usia tua dan tidak dapat mengenang dirinya lagi. Demikianlah materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, untuk teman-teman, sanak keluarga atau bapak ibu, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.